Dan mana satu momen gue sampai perjuangin ke suatu daerah ya karena gue tunjukin kalau gue bener serius sama dia atau gimana. Ya udah tetap gue kalah, gue gak bisa lah intinya gitu. Gue sampai cuti 10 hari kerja buat nganterin keluarganya sama dia ke daerah tersebut. Dan setelah itu gue dipecat lah karena 10 hari kerja bang. Iya 10 hari kerja 10 hari kerja sama jadi dipecat udah. Ya bang, perkenalkan nama saya Ridho Wicaksono. Umur saya 25 tapi Desember nanti baru 25. Pekerjaan saya untuk sementara ini usaha jual beli mobil pak. Gitu. Oke dok. Dengar-dengar nih lu mau share kisah asmara lu nih yang mengenaskan katanya. Sedikit sih bang, sedikit. Ya, oke. Tapi pasti ada yang bener gak nih bang kira-kira? Ya langsung aja bang ya. Ada ceritain bang ya. Jadi waktu zaman gue sekolah itu, lebih tepatnya ngampus ya. Jadi gue merasa kayak ada itu dia namanya Syukur Parking bang. Syukur Parking dia kayak jadi idaman lah anak-anak kampus gitu kan. Namanya adalah sebutlah namanya si Doi lah ya. Jadi itu kayak waktu itu di mana satu momen gue sama teman gue, Dok, ini yuk taruhan gocap-gocap yuk gitu. Maksudnya kalau misalkan dapat nomor nanti traktir makan 50.000 katanya gitu kan. Ya udah akhirnya gue menang bang, gue dapet nomornya bang, kayak kan. Kasih lu ya. Kasih gue nomornya ya kan karena gue sering ya dengan adalah cara-cara dikit kan. Gue dapet nomor ternyata malah jadi pacaran gue bang. Jadi pacaran di situ banyak juga anak kampus-kampus cobaan gue, banyak anak-anak kampus yang menggoda-goda gitu kan, seperti ya goda-godain lah, menggodain si cewek itu kan. Nah tapi ada satu momen kan gue berjalan pacaran udah 2 bulan atau 3 bulan pada saat itu. Jadi ternyata gue cuma jadi pelampiasan bang. Kenapa jadi pelampiasan? Jadi seperti ini, 2 bulan itu dia dekat lagi sama mantannya. Pas ulang tahun jadi gini, gue ngasih surprise. Gue waktu itu pada saat itu gue kerja ojek online. Itu posisi lu masih pacaran sama dia? Posisi gue masih pacaran. Jadi gue waktu itu gue udah beberapa kali main lah ke rumah orang tuanya, ke rumah dia. Jadi ada tembakan omongan kalau emang mau serius sama anak saya bawain uang sekian gitu kan. Maksudnya dalam arti untuk menunjukkan keseriusan saya bang sama si Doi ini kan. Ya saya nggak bisa tinggal diam dong. Saya waktu itu pada saat itu kerja ojek online untuk sementara. Saya nggak tahu lah dapat rezeki dari mana. Maksudnya usaha aja. Gue nggak mikirin uang yang dimintanya itu, tapi intinya gue mau beretikat bahwasannya gue serius nih sama nih anak gitu. Yang baik. Gue selama seminggu kurang lebih seminggu lebih lah dikit. Gue ngumpulin dari narik ojek online pada saat itu. Dapatlah buat ngasih ulang tahun dia. Gue bikin surprise waktu itu. Gue beliin cincin. Beliin kue sama itu yang ngasih surprise. Pada saat itu gue ngasih surprise tuh kayak gue udah feeling gitu loh. Kayak gue kebetulan orangnya pekaan ya. Maksudnya dalam arti tahu nih orang, misalkan ada orang yang nggak suka sama gue atau yang lagi gue sensitifan seperti itu. Nah pada saat itu biasa aja gitu respon dia, nggak terlalu wow atau gimana. Soalnya gue kebaca pas saat gue mau foto pakai handphone dia, dia kayak takut ada yang ngumpetin. Ternyata betul dia masih cerita sama mantannya. Udahlah gue pulang, gue masih positive thinking aja pada saat itu. Pas pada saat itu gue masih positive thinking, malamnya dia update status bang di Instagram, di Snapgram kan, Snapgram. Pada saat itu dia tulis HBD Wulan. Di Snapgramnya itu kue Dunkin Donat, gue nyebut merek. Kue Dino Donat yang ada HBD Wulan. Gue balik lagi dah, kayak gitu dah, HBD Wulan. Gue komen lah pada saat itu, Cie dapat ulang tahun, kata saya gitu kan. Enggak kok, aku mesen dari 3 hari yang lalu. Gue nggak percaya dong, insting gue kuat. Gue datang langsung ke rumahnya. Pada saat itu ada mantannya. Wow. Ada mantannya yang terus reaksi lu di situ gimana reaksi lu? Mau marah gue nggak bisa, mau apa nggak bisa, karena di situ gue ngasih pilihan, lu mau milih dia atau gue, kata gue gitu kan. Ya udah, dia milih si cowok itu. Gue pulang lah di situ. Itu emang ya sadis ya. Habis itu ya gue, ya mau gimana ya,
gue minta lagi tuh cicit, bodo amat gue. Iyalah. Gue minta lagi cicit, Iyalah. gue buat toko, gue buat apa ya, impactnya buat rasa galau gue ya, gue lapiasin minum-minum bareng teman pada saat itu. Mabok lah. Maboknya teman-teman kuliah kan. Udah jalan lanjut, gue kerja yang lain. Alhamdulillah gue kerja di suatu perusahaan. Gue punya sahabat kan. Sorry, ini yang kedua itu, yang ketiga, yang kedua itu gue punya pacar, deket lah sama, jadi gue dikenalin sama teman gue di sekolah gitu. Ada, gue punya teman sekolah, gue dikenalin sama teman kerjanya gitu. Iya. Ada orang Jawa Tengah gitu kan. Intinya gue udah berjalan pacaran itu sekitar kurang lebih 2 tahun. Lama ya. Sekitar 2 tahun, iya bang. Sekitar 2 tahun. Jadi tahun pertama itu dia minta gue bahwasannya gue ke kampungnya dia. Minta ke kampungnya dia, tapi gue nggak bisa karena gue lagi padat-padatnya banget itu yang diterima kerjaan yang baru itu kan di perusahaan elektronik. Udah tahun pertama gue nggak bisa, pasti tahun kedua gue mau kasih surprise tuh ke Pekalongan. Di situ gue coba kasih surprise, balik lagi gue punya feeling kan gitu kan, dia kayak gue datang ke sana, dia nggak ada reaksi apa-apa bang, maksudnya dalam arti fake smile lagi. Iya, kayak excited. Iya, agak excited banget sama gue dateng gitu loh kan. Udah singkat cerita pagi-pagi nih bang kan, pagi-pagi lagi dikasih wejangan daerah di rumah dia lah. Iya. Gue lagi ngerokok, ngopi, terus dia ketawa-tawa bang di depan gue bang. Ketawa di depan gue, ya gue copot lah tuh handphone. Oh dia lagi chat-chatan gitu? Iya ketawa-tawa, tapi gak gue tanya, langsung gue comot aja tuh handphone karena gue pekaan kan. Iya. Feeling gue baca, lagi apa sayang? Kamu udah makan belum? Kan situ anjing banget bang, kayak gitu lah. Pokoknya gue udah berusaha, gue udah ya gimana lah. Tapi memang kalau gue cerita dari teman-teman, gue cerita ke teman-teman gue ada salah gue juga karena jadi selama momen pacaran itu di tahun pertama emang gue sering dateng kan. Tapi pas yang gue bilang lagi kerja gue sibuk, jadi gue kayak janji malam minggu gue mau ngapelin dia lah, mau jalan, tapi Gak jadi karena gue ada kerjaan gue kan event kan, ada event gitu kan, kerja di elektronik itu jadi MD. Jadi ya mungkin di situ dia merasa bosan, nah di situ udah mulai saat itu mungkin dia punya nyari kesenangan baru mungkin, tapi tanpa sepengetahuan gue bang di situ. Nah gue kan nating tulus aja gue kan gitu. Berarti lu posisinya masih satu kota ya, bukan daerah ya? Untuk pasti satu kota, Ya. tapi itu kan dia merantau lah dari kampungnya dia, dari Jawa Tengah seperti itu bang, kayak gitu. Terus pas lu ambil copot HP-nya itu dia kayak panik atau gimana? Dia sempat ngejelasin gimana gak dok? Dia malah kayak belaga polos bang. Itu anjingnya di situ bang, belaga polos. Kayak Kamu mana kenapa? sih? Dia kan manggil gue kan mas. Kamu kenapa Mas Ido? Enggak apa-apa, aku mau pulang. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, gue mau pulang. Gue bilang gitu kan. Di situ gue pengen marah, nggak bisa. Ya karena di rumah orang tuanya. Iya. Tamu lah kan. Nah pas gue mau pulang, ponakannya, saking gue udah deket sama keluarganya, ponakannya bilang, aku nggak mau jalan-jalan. Jadi dia diajak sama orang tuanya mau jalan-jalan, nggak mau ikut kalau nggak ada gue bang. Iya. Jadi gue pending di situ gue. Dengan hati yang Iya berat hati itu bang. Gue jalan lah sama dia kan, gue jalan. Di jalan itu ternyata dia chat-chatan. Jadi gue iya chat-chatan, ternyata sorenya gue tahu. Gue baca lagi handphonenya. Lagi tidur di rumah saudaranya. Di foto gua di parein, dan si cowok tuh bilang udah kamu sama dia aja. Padahal si cowok itu udah ngomong udah kamu sama dia aja karena dia udah terbukti, maksudnya dalam arti dia aja udah mau nyamperin rela serius sama lu gitu bahasa kasarnya sama si cewek ini kan. Udah habis itu pada saat itu gue cerita lah sama temen gue bukan dibego-begoin sih, maksudnya lu ada salahnya juga sih dok, poinmen awal lu ke cewek itu, ke kampungnya itu untuk apa? Ya gue mau bilang sama orang tuanya. Minta ya, maksudnya ngerestuin. Lah lu kenapa nggak ngelakuin? Ya gimana ya, udah keburu hati, udah enak, udah kesel, udah campur aduk. Dan itu gue pulang naik bis itu bang. Gue ke kampung itu gue naik sama temen sampai mana gitu. Gue baru naik bis, pulangnya gue naik bis lama-lama aja. Kenangan pribadi tuh, kayak bener-bener lu naik punggung untuk nyamperin dia. Iya, gue 8 jam gue nangis bang di mobil. Anjir. Itu beneran apa ya? Gue mikir iya sih, maksudnya dia salah di gua, tapi gue mikir, tapi gue kan kerja juga buat untuk dia bang. Maksudnya dalam arti
gue cancel pertemuan, maksudnya setiap gue mau udah janji mau ketemu, tapi kan gue udah maksudnya gue emang gue janji mau ketemu tapi ngabarin dulu sebenarnya. Iya, gue kerja bukan buat main gitu bang. Kecuali kalau gue buat hura-hura buat jalan sama cewek lain atau buat lu boleh marah. Boleh lu marah atau lu boleh bosen. Maksudnya kenapa sih nggak ada cewek itu nggak ada omongan seperti itu? Nggak ngobrol bareng tuh cari solusi. Iya, bagaimana seperti itu gitu loh bang. Karena kan kalau hubungan yang baik itu komunikasinya harus baik juga. Betul. Terus ya gue udah singkat cerita putus lah ya, maksudnya udah lost contact dan akhirnya dia menikah dan gue ada sahabat lah, tapi dulu sempat slack gitu, tapi ada satu momen ini gokil juga bang, ini gara-gara gue sebut merek gak apa ya? Sekali TikTok. Iya, TikTok. Waktu pada saat itu TikTok ada di mana kalau ingin kangen seseorang baca bismillah atau baca kayak gitu lah pokoknya ya paham lah ya baca aji-ajian lah katanya gitu kan, tapi kok momennya agama gitu maksudnya. Gue bacain lah bang, gue iseng-iseng, gue sebut nama sahabat gue pada zaman itu yang lagi slack itu. Ternyata bener besokannya dia ngabarin Ana bang, ngabarin langsung japri tuh. Nelpon selama 2 jam. Di situ memang gue udah dari dulu itu nggak pernah mau ada perasaan sama nih sahabat gue, tapi emang lagi di mana satu momen gue kangen nih sama sahabat gue. Mungkin lu nggak pengen ada perasaan, takut rusak hubungan pertemanan juga. Betul, persahabatan betul. Jadi gue lagi kangen sama dia kan karena sebelumnya slack gitu kan, gue pakai aji-ajian itulah. Ternyata benar gue ditelepon tuh sama 2 jam, dia cerita dia punya cowok baru kan. Dulu bisa nemenin gue enggak? Kangen lah gitu. Pas pada saat itu gue posisi lagi di Bandung gue. Bisa nggak hari Sabtu Minggu? Insya Allah bisa. Nganterin siapa? Gue bilang gitu, pacar maksudnya mantannya. Gue kira mantannya kan. Ternyata pacar barunya. Ada pacar barunya. Oke, gue anterin. Akhirnya gue dekat lagi. Pas deket itu gue denger si cowok ini mau serius sama si sahabat gue ini gitu kan, dan gue merasa seneng di situ kan, maksudnya ada sahabat gue, tapi ada satu trouble, ada satu momen di mana itu gak jadi untuk ke jenjang serius. Nah di saat itu si sahabat gue ini dia malah balikan sama mantannya. Yang tadinya gue udah nyebut sama diri gue, ibarat kata udah nazar sama diri gue, gue gak mau ada perasaan sama itu, tapi gue jadi ada perasaan, maksudnya doi gitu ya, gue ada gue lo di sini gitu, ada gue masa lu kagak ini sih nggak ada perasaan. Dan mana satu momen gue sampai perjuangin ke suatu daerah ya karena buat tunjukin kalau gue benar-benar serius sama dia atau gimana. Ya udah, tetap gue kalah, gue nggak bisa lah intinya gitu. Gue sampai cuti 10 hari kerja buat nganterin keluarganya sama dia ke daerah tersebut. Dan setelah itu gue dipecat lah karena 10 hari kerja bang. Iya, 10 hari kerja sama jadi dipecat. Udah. Gue cuti dan pada saat itu gue merasa kok gak ada cewek yang mau serius sama gue atau gimana, seperti apa gitu. Mungkin kalau dari lu ada misalnya kayak introspeksi, gue kayaknya kurang itu deh kayak gitu. Gue malah jadi kayak insecure bang, karena postur badan gue yang seperti ini. Side effect dari relationship lu yang mungkin bisa disebut kurang berhasil lah ya, itu apa tuh dok? Pada saat itu sih gue larinya ke dunia malam bang, kebetulan memang ada teman gue yang DJ kan, dan pada saat itu gue lagi kondisi nggak karuan apa segala macam, jadi gue di dunia malam gue bang, gue dugem gue segala macam, labok segala macam, bla 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 bla, dan Evan lah gue pokoknya, dan dan pada saat itu ini ada dropnya juga, ada efek yang lain juga untuk pekerjaan gue. Jadi pas kenal gue dugem itu kan karena saking rumah temen guanya bebas banget gitu lah ya. Liberal banget lah. Ya kalau nama-nama dugem kan disebutnya bungkus ya bang. Iya, kebetulan gue dapat bungkusan bang. Gue dapat bungkusan di mana ya gue sebulan tuh kependem sama bungkusan itu bang. Ada pelarian lah ya. Ada pelarian, gue kependem, dan di situ efek kerjaan gue yang di perusahaan elektronik itu, jadi gue keluar
Ya pokoknya gue benar-benar di situ down banget, Gak karuan lah. udah nggak karuan, dan gue merasakan kayak diuji sama Tuhan, maksudnya sama Yang Maha Kuasa. Gue diuji, dikasih susah terus lah pokoknya. Setelah itu gue dikasih susah terus. Gue di mana satu momen ada gue di dalam satu ruangan kayak gini sih bang. Jadi dalam satu ruangan gue kayak gak ada ke depan, ke belakang, pokoknya ke semua sudut itu gak ada pintu gitu loh bang. Jadi gue kayak kekurung di mana, gue udah stres banget. Udah putus asa lo. Udah putus asa, dan situ gue hampir mau bunuh diri, tapi itu masih punya iman gue bang, Iya. masih punya iman, dan gue ada teman yang untuk membangkitkan itu gitu loh. Ya, ada teman lah ya. Ada dan gue coba untuk bangkit ya, tapi kan memang ada dampak juga buat ke keluarga. Keluarga kan pakai dulu. ya, jadi ya namanya notabene bandel kan ya bang, ya bisa dibilang ya, sebenarnya sih wajar ya, cowok gitu kan mestinya ya. Jadi gue kayak nggak dipercayain apa segala macam. Kebetulan kemarin gue kerja bang, kerja yang lumayan enak di staf notaris. Oh iya. Staf notaris itu yang menurut gue kan ada jenjang karirnya lah ya. Enak lah, Ya kelas. walaupun gue bukan sarjana hukum, tapi seenggaknya gue punya dasar dulu. Tapi kalau emang gue mau lanjutin kuliah, Ya bisa. bisa kan seperti itu. Tapi itu kebetulan memang si ibu notaris ini tetangga saya bang. Tetangga saya. Jadi saya tuh kerja kayak dipantau sama keluarga seperti itu. Saya merasa kayak Mata-matain lah. iya gitu, ditanya-tanyain ke notaris ini. Gimana nih si Rido Ya, kerjanya? betul. Gimana Rido nih kerjaannya seperti apa? Kayak gitu. Seperti itu, Bang. Terus lu sekarang berarti relationship lu sama keluarga gimana nih? Apa lu misalnya dari dalam lu jadi nutup diri dari keluarga, nggak cerita apa-apa atau gimana? Nah, itu dia, Bang. Maksudnya yang gue bingung cara memperbaiki, sampai sekarang gue pribadi pun masih bingung cara untuk memperbaiki diri ke keluarga itu seperti apa. Bagaimana cara untuk Berkomunikasi lah nih. berkomunikasi dengan baik, dan supaya tuh keluarga percayain saya lagi gitu loh. Maksudnya saya udah tobat lah, maksudnya udah nggak akan melakukan hal-hal yang dulu lagi seperti itu. Dan itu masih merasa susah juga bang gitu bang, seperti itu. Terus lu ada ini nggak sih kayak trauma kayak kayak gue nggak akan deketin cewek lagi, bukan maksudnya kayak belum deh waktunya, kalau gue butuh healing dulu nih buat diri gue sendiri gitu. Kalau untuk sementara, nah ini dia bang, gue ada unek-unek ya sih sebenarnya lebih tepatnya. Maksudnya dalam arti cewek tuh sebenarnya lihat cowok tuh dari apa sih sebenarnya gitu loh. Kalau untuk perjuangan, Lu udah semuanya berjuangin. ya dari cita-cita gue yang awal ya bang ya, abang yang ngomong nih, bukan gue ya. Terus ya apa ya, jadi itu sih perempuan tuh kadang-kadang kata orang-orang wanita tuh selalu benar. Itu maksudnya gimana caranya itu gitu loh untuk menyikapinya itu loh. Kadang gue bingung, ada nggak yang bisa terima gue apa adanya. Dalam arti gue bukan untuk mengajak dia untuk susah gitu loh. Mana ada sih bang seorang cowok untuk ngajak susah. Sebenarnya kata-kata lu mau nggak terima gua apa ada itu sebenarnya bukan kata-kata untuk mengajak susah. Tapi dalam arti ketika lu kondisi susah, seneng atau apapun lu ada sama gua. Terus kodratnya cowok juga gak bakal mau ngajak cewek itu susah kan, seperti itu gitu loh bang. Seperti itu. Nah iya seperti itu. Mungkin berarti lu lebih kayak ke lu pengen cari tahu dulu nih apa sih jawaban sebenarnya nih cewek itu gitu ya. Soalnya yang gue tangkap nih lu kayak perjuangin udah, lu berusaha udah ngertiin si cewek ini udah kayak kurang apa lagi gitu kan ya sebenarnya. Nah mungkin untuk lu sekarang lagi nenangin diri dulu kali. Kalau tadi pertanyaan tadi ada yang belum kejawab itu kayak apa? Kalau lu lebih ke trauma atau gue sih untuk trauma ada. Akan tetapi bukan berarti gue nggak mau kenal cewek atau enggak, tapi sekarang gue lebih berpikir gue memperbaiki diri gue, introspeksi diri gue, ibarat kata bukan mapan ya, lebih ke kadang kalau kita pikir harus mapan dulu kapan nikahnya seperti itu, tapi lebih ke gue introspeksi diri gue ketika kalau emang udah ada yang siap sama gue, ada yang mau sama gue, baru gue jalanin. Tapi gue kayak untuk pacaran kayaknya nggak dulu deh kalau gitu. Berarti lu kayak kita ketemu nih visi misi kita sama, ya udah kita serius nikah ya, gitu. nggak mau pacaran waktu lagi kayak gitu ya. Karena capek bang dari pengalaman gue buang. Yang nggak nutup kemungkinan ya, bukan dalam berarti bukan gue pelit atau enggak ya, gue malah royal sama cewek. Kadang kata teman-teman gue
gue terlalu royal sama cewek, maka cewek itu terkadang memanfaatin gue seperti itu. Terus nih mungkin lu ada kayak pesan-pesan nggak sih buat cewek kayak yang selama ini yang lu alamin apa gitu, kayak cewek itu janganlah kayak misalnya cewek itu jangan mentang-mentang lu cantik jadi seenaknya yang berlakuin cowok atau gimana gitu. Gimana ya untuk perempuan sekali gue juga bingung sih bang. Untuk perempuan intinya ya tadi yang gue bilang, cowok itu nggak ada intinya mengajak susah, intinya gitu aja sih. Pasti berusaha apapun. Iya, maksudnya dengan kata lu mau terima gue apa adanya itu bukan berarti lu mau diajak susah sama gue, bukan begitu sih, dia gitu aja. Ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu kan, karena semua itu kan tergantungnya di atas, seperti itu. Lu ada unek-unek nggak buat cewek-cewek di masa lalu lu? Ya lebih tepatnya gini sih bang, gue itu bukan badut, walaupun badan gue kayak badut ya. Gue itu bukan badut yang di saat lu butuh gue buat seneng lu, terus abis itu setelah itu udah seneng lu ninggalin gue, bukan begitu sih bang, lebih tepat ya. Jangan untuk hiburan doang. Bukan untuk hiburan doang seperti itu. Badut juga punya hati ya. Badut juga punya hati bang, betul bang. Badut betul punya hati bang. Ya itu sih bang gitu ya. Kalau buat keluarga nggak ada nih keluarga? Untuk keluarga ada sih bang, karena yang mengenai pekerjaan gue yang tadi yang merasa kayak itu juga kata bos Ana sih, bos gue yang bilang Rido juga nggak enak kan kerja merasa dipantau kayak gitu kan. Ya kalau untuk keluarga gue pribadi, ya gue pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga gue atas kelakuan, sikap, pokoknya yang zaman jahiliyah itu. Gue minta maaf sebesar-besarnya, tolong bantu untuk mempercayai bahwasannya gue udah ingin berubah gitu loh. Gue udah pengen gue bangun untuk menata masa depan gue sih, udah gitu aja sih bang. Intinya gue lebih ke apa ya tolong kasih support kesempatan untuk, padahal udah beberapa kali sih sering dikasih kesempatan sama keluarga gua gitu, tapi gua yang masih bengal lah, masih ngelakuin kesalahan itu, seperti itu sih bang. Seperti itu. Oke dok, thank you banget kak udah sharing ceritanya, mungkin ini pelajaran juga buat kita. Iya bang, nggak apa-apa bang. Thank you dok, kapan-kapan masih sini lagi. Siap, oke.